Halo bro semuanya, kembali lagi di ILM Lore Channel. Kali ini kita akan membahas kisah terbentuknya tokoh Mr. Bean. Saat mendengar nama Mr. Bean, hampir semua orang langsung teringat pada pria berjas coklat, dasi merah, wajah konyol, dan tingkah laku yang selalu membuat tertawa. Karakter ini menjadi salah satu tokoh komedi paling terkenal di dunia. Namun tahukah kalian bahwa penciptanya, Rowan Atkinson, sebenarnya bukan lulusan sekolah seni atau aktor profesional sejak kecil. Sebelum menjadi komedian terkenal, Rowan Atkinson adalah mahasiswa teknik elektro di Inggris. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang mahasiswa teknik akan menciptakan salah satu karakter komedi paling ikonik sepanjang masa. Kisah lahirnya Mr. Bean dimulai dari tempat yang sangat sederhana. Pada tahun 1970-an, Rowan Atkinson menempuh pendidikan teknik elektro di Universitas Oxford. Meski fokus pada dunia teknik, ia memiliki minat besar terhadap komedi. Suatu hari, ia diminta tampil dalam sebuah pertunjukan kampus. Masalahnya, Rowan belum memiliki materi komedi yang siap ditampilkan. Karena waktu yang sangat terbatas, ia berdiri di depan cermin dan mulai bereksperimen dengan ekspresi wajah serta gerakan tubuh yang aneh. Dari sinilah benih karakter Mr. Bean mulai muncul. Rowan menyadari bahwa ekspresi wajah dan gerakan tubuh bisa membuat orang tertawa tanpa perlu banyak dialog. Ia terinspirasi oleh para komedian klasik film bisu seperti Charlie Chaplin dan juga karakter Monsieur Yolo karya Jacques Tati. Dari mereka, Rowan belajar bahwa humor tidak selalu bergantung pada kata-kata. Terkadang, satu ekspresi wajah saja sudah cukup membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Karakter yang Rowan ciptakan bukanlah pahlawan, bukan orang pintar, dan bukan pula orang sukses. Sebaliknya, ia menciptakan sosok yang bertingkah seperti anak kecil dalam tubuh orang dewasa. Sosok itu egois, sering salah paham, tetapi selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri yang aneh dan lucu. Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar karakter Mr. Bean. Sebelum tampil di televisi, karakter ini lebih dulu diuji di berbagai panggung komedi. Rowan memperagakan karakter tersebut dalam sejumlah pertunjukan langsung. Reaksi penonton sangat positif. Mereka tertawa meskipun karakter itu hampir tidak berbicara. Hal ini membuat Rowan semakin yakin bahwa ia sedang menciptakan sesuatu yang berbeda dari komedian lainnya. Tahun 1987 menjadi salah satu momen penting. Rowan membawa karakter tersebut ke Festival Komedi Internasional di Montreal, Kanada. Menariknya, ia justru memilih tampil di hadapan penonton berbahasa Perancis. Alasannya sederhana, ia ingin membuktikan bahwa humornya bisa dipahami oleh siapa saja, tanpa bergantung pada bahasa. Hasilnya luar biasa, penonton tetap tertawa meski tidak ada dialog panjang. Saat itulah Rowan sadar bahwa karakternya memiliki potensi mendunia. Meskipun karakternya sudah ada, nama Mr. Bean ternyata belum ditentukan. Rowan dan timnya sempat mencoba berbagai nama yang terinspirasi dari sayuran. Setelah mempertimbangkan banyak pilihan, akhirnya dipilihlah nama Bean. Nama itu terdengar sederhana, unik, dan mudah diingat. Sejak saat itu, karakter tersebut resmi dikenal sebagai Mr. Bean. Setelah bertahun-tahun dikembangkan, Mr. Bean akhirnya tampil di televisi Inggris pada awal tahun 1990. Penonton langsung memakai karakter aneh tersebut. Tidak perlu cerita yang rumit, hanya melihat Mr. Bean menghadapi masalah sehari-hari saja sudah cukup membuat orang tertawa. Kesuksesan episode pertama membuat serial ini terus berlanjut. Keunikan Mr. Bean terletak pada kesederhanaannya. Hampir setiap episode hanya menampilkan aktivitas biasa, pergi ke pantai, makan di restoran, mengemudi, atau berbelanja. Namun cara Mr. Bean menyelesaikan masalah selalu tidak biasa. Ia menciptakan solusi aneh yang justru menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Inilah yang membuat penonton terus terhibur. Salah satu kekuatan terbesar Rowan Atkinson adalah kemampuan mengendalikan ekspresi wajahnya. Dengan sedikit perubahan gerakan mata, bibir, atau alis, ia bisa mengubah suasana menjadi sangat lucu. Banyak penggemar yang menganggap ekspresi wajah Rowan adalah elemen paling penting dalam kesuksesan Mr. Bean. Karena minim dialog,
Serial Mr. Bean mudah ditayangkan di berbagai negara. Tidak perlu banyak proses penerjemahan atau seni suara. Orang dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika bisa menikmati humor yang sama. Inilah salah satu alasan mengapa Mr. Bean menjadi fenomena global. Seiring berjalannya waktu, beberapa benda ikut menjadi ikon. Boneka Teddy selalu menemani Mr. Bean kemanapun ia pergi. Begitu pula mobil mini hijau yang sering muncul dalam berbagai episode. Keduanya menjadi bagian penting dari identitas karakter tersebut dan dicintai oleh penggemar di seluruh dunia. Kesuksesan televisi akhirnya membawa Mr. Bean ke dunia perfilman. Film Bean dirilis pada tahun 1997 dan memperkenalkan karakter tersebut kepada penonton yang lebih luas lagi. Kemudian hadir film kedua berjudul Mr. Bean's Holiday yang kembali meraih kesuksesan besar. Puluhan tahun setelah kemunculan pertamanya, karakter ini masih dikenal oleh generasi baru. Serial animasi, film, dan berbagai tayangan spesial membuat popularitasnya tetap hidup hingga sekarang. Pada akhirnya, kisah terbentuknya Mr. Bean membuktikan bahwa ide besar bisa lahir dari hal sederhana. Seorang mahasiswa teknik yang sedang mencari materi pertunjukan kampus tanpa sengaja menciptakan karakter yang kemudian dikenal di seluruh dunia. Dari eksperimen di depan cermin, lahirlah sosok Mr. Bean yang mampu membuat jutaan orang tertawa tanpa perlu banyak kata. Hingga hari ini, Mr. Bean tetap menjadi salah satu karakter komedi paling ikonik dalam sejarah televisi. Dan semua itu berawal dari kreativitas Rowan Atkinson yang berani mencoba sesuatu yang berbeda. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan tulis kisah apa lagi yang ingin kalian bahas berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.